Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Didia Fitri, NIM A2101900092. Hai guys, aku mau menjelaskan apa itu vintage. Oke. Vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi pada zaman 0.0 4.0 atau ya pokoknya pada zaman sekarang ya, pada era-era saat ini penggunaan teknologi itu udah bukan asing lagi bagi kita, apalagi untuk berbagai macam ya. Nah, sekarang ada nih OJK mengeluarkan fitur baru bernama vintage. Vintage adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Jadi nggak perlu lagi nih kita ngantri di bank, terus kita mau iuran sesuatu atau kita mau bayar sesuatu itu pakai cash. Jadi kita tuh pakainya tinggal transfer, tinggal klik kan gitu. Ini menggunakan vintage. Vintage memiliki model bisnis yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisien, karena memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa diakses secara online. Karena sekarang zamannya pandemi, jadi kita nggak bisa kemana-mana pun, akhirnya vintage ini menjadi salah satu kegunaan bagi keuangan kita. Maksudnya kayak kita tuh nggak perlu jauh-jauh membayar sesuatu harus ke orangnya kan gitu, seperti yang tadi saya bilang kan, kita bisa transfer tinggal klik menggunakan aplikasi, itu akan terjamin karena memang vintage ini telah diluncurkan ya, telah diperbolehkan oleh OJK dan AFPI. Vintage itu terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengertian vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, penggalangan dana di sini sama dengan halnya kita menyalurkan dana sosial tanpa perlu kita mengetok pintu ke pintu. Nah, pada zaman dahulu atau pada tahun-tahun sebelumnya, jika kita ingin berdonasi, kita ingin menyalurkan dana kita kepada orang yang membutuhkan atau kepada suatu bencana yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu kita harus muter. Kita harus keliling menggunakan kontak infak atau dan lain sebagainya kan. Itu ada. Tetapi dengan vintage ini melalui kategori crowdfunding itu dapat disalurkan melalui online. Jadi kita tinggal transfer, bisa dikumpulkan melalui satu ATM atau satu rekening. Nanti kita bisa salurkan ke bagian-bagian sosial gitu. Dan yang kedua itu microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan finance yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan keuangan mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga itu P2P Lending Service. Jenis lebih dikenal sebagai finance untuk peminjaman uang. Perusahaan finance ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seperti tadi ya, udah diperjelas bahwa
peminjaman uang. Jadi kita bisa meminjamkan uang secara online dari kegiatan fintech ini atau P2P lending service. Oke. Market compressing itu yang keempat ya kegiatannya. Penggunaan membandingkan macam-macam produk keuangan dan berbagai penyediaan jasa keuangan. Fintech adalah juga dapat berusaha sebagai perencanaan finansial. Dengan bentuk fintech, penggunaan dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Nah, sekarang nih lagi trending-trendingnya itu kita menanam saham, kita menanam modal ya, membeli saham, membeli apa itu, emas ya atau apa. Pokoknya di bursa efek itu peningkatan saham, peminatan saham itu sangat meningkat pada era-era ini karena bukan. Nah, dari situ awal dulu kala jika kita mau berinvestasi saham, kita harus mendatangi kantor saham atau kantor penyedia ini saham ya. Nah, sekarang itu bukan hanya kita bisa ke kantor, tapi kita bisa menyalurkan saham, membeli saham dengan menggunakan internet, dengan finance ini ya kegiatannya dan market compression. Salah satunya aplikasi yang terlindungi oleh OJK itu Bibit, terus apa lagi ya? Yang lagi trending kan Bibit dan yang lain-lain ya. Oke. Terus yang kelima, yang terakhir ini yang sering sekali digunakan untuk saat ini itu digital payment system atau kita pembayaran menggunakan digital. Jadi tinggal scan atau tinggal kirim, selesai semuanya pembayaran selesai. Digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran, semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Nah, salah satu produk perusahaannya yaitu PayFast yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, nggak hanya satu nih, nggak hanya satu-satu. Sekarang nggak hanya cuma satu perusahaan tadi aja, tapi sekarang banyak ya bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan Shopify, atau OVO, atau ini. Sekarang bank pun bisa melakukan pembayaran secara digital payment. Jadi kita tinggal scan barcode-nya, nanti kita bisa mengakses, bisa mendapatkan uang tersebut dari scanan tadi. Jadi mempermudah kita dalam pembayaran. Seperti pandemi ini ya, kita nggak boleh saling pegangan atau saling bersentuhan. Oke, perbedaannya antara finance ilegal dan finance ilegal dan finance legal. Bunga dan denda. Bunga dan denda sangat besar serta tidak transparan, itu yang ilegal. Jadi sangat disayangkan ya kalau misal kita menggunakan finance yang ilegal. Sedangkan yang legal wajib memberikan informasi mengenai bunga, denda maksimal dibebankan kepada peminjam. AV mengatur biaya peminjaman maksimal 0,8% per hari di total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjam. Jadi nggak asal ya. Dan regulator atau pengawasan. Kalau yang ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengenai kegiatan. Kalau yang ilegal terdaftar pada OJK dan badan pengawasan lembaga yang terkait. Jadi jika kita mau menggunakan finance, itu tidak hanya kita asal menggunakan saja. Oh, ini sudah dipakai banyak orang. Padahal tidak menjamin bagi kita kalau misal finance tersebut sudah dipakai oleh keluarga kita, tetapi keluarga kita pun tidak tahu kalau misal finance tersebut itu legal atau ilegal. Jadi
bisa kita cek pada OJK. Dengan aplikasi atau dengan website OJK ya. Oke. Terus cara penagihan. Lakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan. Itu yang ilegal. Sangat disayangkan ya, seperti pinjaman-pinjaman online pada saat ini, mereka pada meneror orang-orang dan bunga yang mereka dapatkan itu sangat besar. Jadi kita membayarkan itu melebihi dari bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat dengan apa yang kita pinjam. Misal kita pinjam 1 juta. Ternyata bunga yang kita bayarkan itu bisa lebih dari 1,5 juta atau setengah juta lebih. Jadi sangat harus hati-hatilah untuk finance ini. Dan wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Jadi kalau untuk ilegal itu ada untuk ada sertifikatnya ya. Oke. Syarat pinjam-meminjam cenderung sangat mudah tanpa menyerahkan keperluan pinjaman. Ini yang ilegal. Jadi kita pengen pinjam berapa sih? Cuman kayak ke teman saja kan gitu. Padahal itu pinjaman online yang mereka bunganya gede, penagihannya cepat, tanpa melihat kondisi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya legal itu perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen untuk melakukan credit scoring. Jadi dokumennya itu lengkap, ada data diri, ada alamat, ada penanggung jawab dan lain sebagainya. Dan asosiasi yang terakhir itu ya, asosiasi tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota asosiasi finance perdagangan bersama Indonesia. Jadi tidak terdaftar ya. Nah, sedangkan yang legal itu wajib menjadi anggota AFPI. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.